pangeran dalam keadaan bahaya. Aduh, bete gue nih. Semenjak gue di pesantren ini, gue emang harus ngelatih kesabaran gue. Susah banget buat sabar. Gimana sih beli sabar tuh? Hei, Tengil! Oh, enak banget loh. Main manggil-manggil gue, Tengil aja gue punya nama. Lu kenapa sih rese banget? Hah? Lu ada masalah sama gusi lu? Oh, lagi nunggu gigi ya, Dek ya? Hah? Udah kebaca sama gue. Lagi doyan banget sama tulang kering gue. Mas, masa kita buat jebakan lagi sih buat pangeran? Kalau entar nih ada apa-apa sama pangeran, emang Mas Adipati mau tanggung jawab? Kagak mau ah. Berani kamu sama saya, Kok jadi pihak pangeran kamu? Jali, dengerin. Saya itu sekarang sudah diangkat jadi ketua santri dan santriwati. Jadi saya berhak untuk merintahin kamu. Dan kamu dengerin semua perintah saya. Kalau enggak, saya setrap. Mau saya setrap? Emangnya anak TK di strap. Aja kamu. Waduh, bau asem nih. Pasti ada penyusup. Pohon asem. Ngapain kamu ngupingin saya, Sambil ngupil lagi, jorok. Duh. Kok aku bisa ketahuan tuh? Gak seru dong jadinya. Gak seru. Ya ketahuan lah. Badan kamu gede gitu kok. Sampean berdua tuh lagi ngomongin apa sih? Saya nggak ngajak kamu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiainya ada, Dek? Ada? Saya mau minta tolong Pak Kiai. Ayo, kita antar. Ayo. Mau ngapain, Pak? Emang rese banget tuh Tarzan Wati. Teriak-teriak depan gue. Pangeran, Gitu. Ini Pak Kiai. kamu dari mana? Biasa, cari angin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, ada warga yang mencari Pak Kiai. Dia butuh pertolongan Pak Kiai. Pak Kiai, abah saya sekarat Pak Kiai. Tolong abah saya Pak Kiai. Semasa hidupnya abah saya gemar bermain judi Pak Kiai. Saya tidak ingin abah meninggal bergelimang dosa Pak Kiai. Tolong bimbing abah saya Pak Kiai sebelum dia meninggal dunia Pak Kiai. Baik, antar saya ke tempat abah kamu, ya. Baik Pak Kiai. Pangeran, ikut saya. Saya? Kok pangeran Pak Kiai? Maaf Pak Kiai, saya kan santri senior di sini. Mungkin saya yang lebih bisa membantu Pak Kiai nanti. Pak Kiai, ada benarnya yang dibilang sama bola-bola itu Pak Kiai. Saya mah jaga gawang aja di sini. Justru saya ingin pangeran yang ikut saya. Karena saya ingin pangeran biar lebih memperdalam ilmu agama lagi. Ya sudah, antar saya ke tempat abah kamu. Kamu ikut saya. Mau kemana kamu, Kagak kemana-mana Mas. Mas, emangnya kita masih punya tugas toh? Banyak. Ayo ikut saya. Mau saya smash kamu? Enggak. Ayo ikut. Tunggu senior ya, Man. Udah kita ikutin aja dulu, Jal. Oh iya, Dek. Tadi aku sama Lela ketemu pangeran loh. Terus dia nanyain keadaan kamu gitu, katanya udah baikan apa belum? Kamu kan bisa bela diri. Kamu harusnya ngelindungin dia dong. Buset tuh mulut nyap-nyap aja. Beneran tuh, Dak. Tadi dia tuh katanya. Iya. Terkesiu. Mendingan kakak tuh gak usah deket-deket deh sama si Tengil itu. Pangeran tuh cuma bikin kakak luka kayak sekarang.
Lagian kakak ngapain sih ngelindungin dia? Dia tuh cowok, Kak. Harusnya dia yang ngelindungin kakak. Pangeran itu kan juga santri kan di pesantren Al-Ikhlas. Udah jadi kewajiban buat kita semua. Sesama muslim harus menolong dan melindungi sesama. Kakak yakin kalau misalnya kamu di posisi kakak, kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama kok. Aida, cepat sembuh ya. Saya sedih loh ngeliat kamu sakit. Mas Adipati, ngapain sih di mari udah keseluman kodok? Saya tuh lagi sedih tau nggak? Ngeliat Aida Atit, tapi saya nggak bisa berbuat banyak. Galau tahu. Sebel nggak, Mas? Sebel. Nah, biar sampean nggak galau dan nggak sebel, aku punya ide, Mas. Gimana kalau sampean itu bikin surat wasiat aja? Aduh, emangnya saya mau mati? Maksud saya itu sampean bikin surat buat Mbak Ida. Isinya mengenai kekhawatiran sampean sama Mbak Ida. Tapi kita pakai panah, Mas. Jadi, sampean ambil panah. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah, Mas. Bismillah. Tarik alat panahnya, set. Tempel, ya. Arahkan. Tarik. Yes! Mas, salah sasaran, Mas. Salah. Jangan kabur! Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu memanggil hamba. Aku mempunyai tugas untukmu. Cari putraku Kian Santa dan juga Ki Maung Boda. Bawa mereka kembali sebelum pasukan Burangrang menemukan mereka. Aku tidak ingin mereka dijadikan alasan oleh Raja Burangrang agar aku menyetujui peperangan di antara Pajajaran dan Burangrang. Sandika, Gusti Prabu. Hamba segera akan melaksanakannya. Bagaimana mungkin kalian gagal menangkap Maung Boda? Mohon ampun, Gusti Prabu. Saat kami menyerbu, mereka berdua telah menghilang. Kalian tidak berguna. Prajurit! Sandika, Gusti. Bawa dia. Beri hukuman cambuk. Sandika, Gusti.
Ampun Gusti. Mungkin semua ini adalah petunjuk agar Gusti memikirkan kembali keputusan untuk menantang perang kerajaan Pajajaran. Jika ini terjadi Gusti, maka rakyat kita akan menderita Gusti. Berani sekali kamu bicara seperti itu, Widura. Justru semuanya sudah terjadi, bahwa keputusanku benar adanya. Aku yakin orang yang menyelamatkan Mambodas adalah Kian Santang. Pasti keduanya masih berada di wilayah ini. Segera umumkan ke seluruh wilayah kerajaan. Barang siapa yang melihat Mambodas dan Kian Santang, segera melapor kepadaku. Jika ada yang berani menyembunyikan keduanya, aku tidak segan-segan memenggal kepalanya. Sendika Gusti. Wah, ada Raden Kian Santang yang lagi cari nih sama Mambodas. Iya, bener cari ya. Oh, pengumuman. Jika Raden Kian Santang dan Mambodas tertangkap, Raja pasti akan menghukum mati mereka berdua. Iya, kira-kira di mana ya Kian Santang sama Mambodas berada? Ada yang tahu? Enggak. Nah, masa ada yang tahu sih aku? Iya, siapa ya? Saha tanya. Pak Kiai, rumah hamba saya sudah dekat Pak Kiai. Ya malah lari. Siapa kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Kami datang kemari hanya untuk melenyapkan nyawa kalian. Hajar! Aduh, buset deh. Aduh, remuk-remuk badan gue nih ya. Pangeran dan Kiai Mamun harus kalian habisi. Udah rupanya. Syukur.
Bang, Amon. Cepetan. Pak Kiai. Pak Kiai gimana keadaannya? Saya tidak dapat melihat. Saya tidak dapat melihat. Pantas. Iya, bentar. Saya ambilin air. Mana ya? Ini Pak Kiai, saya nemu air. Di basuh matanya Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah bisa melihat. Alhamdulillah. Dasar tuh boy band ya Pak Kiai. Gak gentleman. Udah rame-rame terus curang lagi. Kamu bisa-bisanya gagal menghabisi Kiai Mamun dan Pangeran. Sudah minta bayaran mahal. Rugi 2 kali saya. Lurah. Kalau bicara masalah rugi, saya yang paling rugi. Ini bukan kasus biasa ini. Ini kasus berat. Mestinya Ki Lurah ngasih upah saya itu lebih gede. Tidak bisa. Pangeran, sepertinya bahaya bukan saja mengintai pesantren, tapi ada juga pihak lain yang mengincar keselamatan kita. Jahatnya pasti Ki Lurah. Ki Lurah kan sensi banget sama saya. Pasti tuh. Dengar Pangeran, kita tidak boleh prasangka buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan pada umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu termasuk sedusta-dusta perkataan. Ya tapi sekarang kita harus gimana Pak Kiai? Tuh bapak-bapak yang nunjukin jalan juga udah nggak ada. Sebaiknya kita kembali ke pesantren. Tapi tolong, jangan kamu ceritakan kejadian seperti ini. Kita harus merahasiakannya. Karena saya tidak mau semua orang-orang yang pesantren menjadi cemas. Iya Pak Kiai. Coba Ki Lurah bayangkan. Andai saja warga tahu, ini bakalan jadi gosip. Bahkan bisa-bisa Ki Lurah rengser. Ki Lurah nggak usah takut. Saya mah pantang pulang sebelum tugas selesai. Itu dia Pak Kiai. Pinggang gua ya Allah. Ada pinggang ini. Bang, Pak Kiai. Mana sih ya? Mana lagi? Mas Adipati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Kalian sedang apa? Kita lagi siaga menjaga pesantren Pak Kiai. Iya kan? Iya Pak Kiai. Iya betul Pak Kiai. Bagus. Kalian santri-santri yang patut menjadi toladan. Alhamdulillah. Teruskan penjagaan sampai subuh. Subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyari kemana ini Jar? Nggak tahu gue juga dah, ribetin banget tuh Pak Kiai. Ini tuh. Dan nih bocah dicari di mana-mana, malah esek-esekan di Mariman, no? Masya Allah, Mas. Sampai tuh kenapa tuh? Malah leha-leha di sini. Semangat dong, semangat. Tunggu dua.
Ganggu gua aja. Pale lu pita gangguin lu. No, kita itu harus belajar. Pak Kiai hari ini bakal ngajarin mahfuzat. Apaan tuh? Nah ini, kalau nggak tahu itu makanya sampean mesti belajar. Mahfuzat itu dalam peribahasa dan arti dalam bahasa Arabnya mengajarkan tentang filosofi kehidupan, Mas. Gitu. Nah, untuk biasanya itu diambil dari Al-Quranul Karim, Al-Hadis, Arsyad sahabat Nabi, serta nasihat dan irsyadat para ulama salaf dan kholaf. Nah itu bener, 100 betul jari. Oh gitu, ngerti kakak lu? Ya. Sikat miring. Udah, ikut kita aja udah. Tiada waktu yang dilalui kecuali diisi dengan amal soleh, supaya kelak kita nanti menjadi orang-orang yang tidak merugi. Perhatikan. Sampai mau kemana? Sekarang kalian salin apa yang saya sudah tulis. Iman, Rojali, mana pangeran? Pangeran pakai. Pangeran tadi keluar pakai. Bete banget gue. Pelajaran Pak Kiai itu bikin ngantuk. Si bola bowling tuh. Gue harus kabur. Daripada gue ketahuan, ntar gue disuruh balik lagi ke situ. Azim! Ih, kamu tuh kalau jalan yang lihat-lihat dong. Ini santai aja kali. Orang gue nggak sengaja. Ini tuh buku perpustakaan, jadi kotor kan semuanya. Selim banget sih jadi anak. Lu mau ke perpustakaan? Sini, gue bawain bukunya. Ya. Ayo. Pangeran! Waalaikumsalam. Widih Lela. Cie, kerudung baru dah. Oh, pangeran. Jadi tuh ini dari pangeran. So sweet banget sih pangeran pengen ngasih hadiah segala. Enggak. Kalian berdua jangan mikir macam-macam dulu ya. Ini dengerin dulu. Pangeran ini ngasih kerudung ini bukan ada maksud apa-apa. Cuma untuk ucapan terima kasih aja kok. Tetap aja judulnya dia ngasih sesuatu. Pakai terus ya, Dak. Pasti pangeran suka deh ngeliatnya. Malu gitu. Taruh mana nih buku? Tuh rapi di situ tuh. Lolos juga gua dari si pala bohlam. Kamu tuh sok-sokan bantuin aku, ternyata kamu pengen ngindar dari Mas Adipati. Lu kenapa sih? Jualan banget mukul-mukul gue. Sakit tahu. Biarin. Kamu tuh udah manfaatin aku tau nggak? Sekarang hukumannya, kamu harus rapiin nih semua buku-buku di sini. Nggak mau. Lu aja yang beresin semua ini. Oh nggak mau? Mau kena buku lagi nih? Enggak, udah. Iya gue beresin. Hebat banget. Mana yang gue beresin? Ya itu. Hah? Beresin dong. Rapiinnya bener dong. Badannya doang cewek, hatinya cowok. Udah tuh. Aduh, kok lu mukul gue lagi sih? Nggak kena. Aduh, colongan gue. Awas lu. Datang-datang main lepok-lepok gue aja lu. Kamu tuh pantas dipukul. Harusnya tuh kamu nggak boleh keluar dari kelas. Ini malah keluar kelas ke perpustakaan. Ngapain kamu? Gangguin Anjani pasti. Ayo, sekarang kamu ikut saya ke kelas. Ditungguin sama Pak Kiai. Ayo kelas. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran, kamu sedang mengikuti pelajaran. Tidak seharusnya kamu keluar tanpa izin. Habis saya bete Pak Kiai. Saya kalau bete suka ngantuk. Ntar kalau saya tidur di kelas ngorok. Semut tangan. Kamu itu kalau lagi dinasihatin sama Pak Kiai diem aja, nggak usah ikut jawab. Kamu tuh santri di sini, tugasnya belajar, bukan bikin peraturan sendiri. Di pesantren ini ada aturan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anjani. Loh, Kak, kok kakak beres-beres sih? Kan kakak harusnya istirahat. Gak apa-apa, alhamdulillah kakak udah mendingan kok keadaannya. Oh iya Kak, tau nggak? Tadi si pangeran kabur dari kelasnya Ayah. Sekarang dia dipanggil tuh di ruangannya Ayah. Dengar pangeran, supaya kamu jerah dan kamu tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, kamu harus ucapkan istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 250 kali. Dan kamu bisa gunakan kelas yang kosong, dan kamu ucapkan dengan lantang sampai selesai. Faham? Iya Pak Kiai. Sekarang laksanakan tugas kamu itu. Kalau begitu saya mohon pamit Pak Kiai. Mau mengantar pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pangeran kabur. Cowok tengil itu tuh emang harus kena hukuman, Kak. Biar nggak lebay. Kayaknya kamu sebel banget sama pangeran. Iyalah, gimana gak sebel? Orang anaknya jahil, terus ngeselin, terus so ganteng. Tapi biasanya kamu cuek kalau sama orang. Baru kali ini kakak lihat kamu sampai sekesal itu sama orang lain. Enggak, itu perasaan kakak aja kali. Aku mau ke kamar mandi dulu ya, Kak. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ternyata si semut rangrang itu masih kuat ngejalanin hukuman dari Pak Kiai. Syukur. Paling sebentar lagi semaput dia. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Loh. Kok suaranya aneh ya? Allah Akbar. Allah Akbar. Gimana ya usaha si Gompal? Soalnya dia jangan sampai gagal lagi. Ki Lurah nggak usah mikirin si Gompal itu deh. Mending Ki Lurah mikirin diri sendiri, terus berdoa supaya warga nggak ada yang tahu kalau Ki Lurah itu menyewa centeng. Dia mau. Kamu nggak usah ngomong kalau nggak saya suruh. Ya. Paham? Paham, Ki.
Kangen ya sama Ida ya, ha? Sampai nyariin. Lu bisa gak sih makan aja, nggak usah nyap tuh mulut. Gue jahit lama-lama. Baju kali Adi jahit. Jawab lagi lu. Gue kerangkeng lu. Bidadariku makannya enak ada ya. Kita kasih dia wae lah. Nih, buat kamu. Lihat tuh, ikan aja bisa nyatu. Masa kita enggak sih? Maksud kamu apa ngasih aku ini? Oh, jadi gini. Puan Asem, kamu ngapain ke saf perempuan? Hah? Mau jadi perempuan? Sana, pakai hijab. Sama itu nggak bisa loh. Ngeliat sedikit junior itu lagi seneng. Balik. Iya, Mas. Aku balik. Tuh sana balik. Iya. Tapi kamu makan lagi dong. Nasinya kurang gak? Enggak, makasih. Ini nggak dimakan, Mbak. Nggak dimakan kan? Buat kamu aja, ya. Aku balik dulu. Iya. Sepertinya Kilura sudah menjalankan rencanaku dengan baik. Betul sekali, Raden. Kali ini rencana kita akan berhasil. Iya, Kembang. Jangan diambil hewan saya, Tuan. Tuan, jangan, Tuan. Hewan saya, Tuan. Tuan. Tuan, jangan ambil barang-barang ini, Tuan. Hanya nih harta sisa keluarga saya, Tuan. Jangan. Jangan. Yakin. Jangan. Kisana, tolong jangan sakiti orang itu kalau dirimu tidak mau disakiti oleh orang lain. Dan jangan pula mengambil hak yang bukan menjadi milikmu. Karena itu perbuatan yang sangat tidak terpuji di mata Allah. Jangan ikut campur, Kisanak. Tutup mulutmu atau nyawamu akan melayang. Aku tidak pernah takut pada siapapun, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku melangkah di jalan yang benar. Terima kasih, Kisanak, karena Kisanak telah menolong saya. Kisana tidak perlu mengucapkan apa-apa kepadaku. Justru aku bisa membantu Kisana. Aku merasa senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Raden baik-baik saja? Alhamdulillah, Aki. Aku baik-baik saja. Alhamdulillah. Raden, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Pria itu Pamung Bodas. Jadi Raja Burangrang sudah mengerahkan prajuritnya. Benar, Gusti Prabu. Kita harus bergerak cepat untuk mencari keberadaan mereka. Namun tugas untuk mencari mereka ini sangatlah berbahaya. Dan aku tidak ingin mengorbankan untuk mengemban tugas ini lagi. Harus ada orang lain yang memiliki kemampuan lebih untuk mengemban tugas ini. Sampurasun, Rampe, Syekh Nurjati.
Hamba mohon diri, Gusti Prabu. Maaf Gusti Prabu. Hamba siap melaksanakan titah yang Gusti Prabu inginkan. Hamba juga mohon ampun Gusti Prabu. Kalau hamba dianggap lanjang mendengar pembicaraan Gusti Prabu. Terus terang, hamba tidak kuat mendengar kalau Raden Kian Santang dalam keadaan bahaya. Apalagi ini mengancam keselamatannya. Saya Nurjati yakin ingin melakukan tugas ini. Seizin Allah, hamba akan membawa kembali Raden Kian Santang dan Ki Maung ke tempat ini lagi Gusti Prabu. Insya Allah. Silahkan, Syekh Nurjati. Aku mempercayakan tugas ini kepada-Mu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Gusti Prabu.